أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita masih dalam peperangan Dhatul Riqa yang para ulama berselisih mengenai kapan terjadinya perang ini. Sebagian daripada ahli sejarah seperti Ibn Hisham, Ibn Ishaq maksudnya menyebutkan peperangan ini terjadi pada tahun 4 Hijriah sebelum Khaybar. Tapi kecenderungan Imam Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala, peperangan ini terjadinya setelah Khaybar tahun 7 Hijriah. Dan prediksi kuat Imam Bukhari karena pada peperangan ini diikuti oleh Abu Musa al-Asy'ari, dan Abu Musa al-Asy'ari itu masuk Islamnya setelah penaklukan kota Khaybar, ya. Tapi sebagian besar daripada ahli sejarah menyebutkan sebelum Khaybar. Wallahu a'lam, jadi ada dua peperangan sebelumnya pernah terjadi, dan setelah itu mungkin ada terjadi peperangan lagi, ya. Yang jelas peperangan Dhatul Riqa ini, ya, untuk memerangi suku-suku Badui setelah perang Ahzab, ya, orang-orang Quraisy melemah. Bayangkan setelah mereka menggabungkan 10.000 orang pun tidak mampu menghabisi kaum muslimin, apalagi orang-orang Yahudi, ya. Maka tinggal satu kabilah yang mereka tidak, yang satu musuh yang mereka tidak punya tempat, itu orang-orang Badawi, ya. Suku besarnya Ghatafan, di bawahnya banyak puak-puak kecil. Mereka ini enggak punya benteng-benteng bagaimana Yahudi, jadi mereka enggak dapat dikepung. Quraisy punya negeri, punya kota, mereka enggak ada, karena mereka berpindah-pindah. Hidup mereka tidak merampok, ya, merampok orang-orang di jalan, ya, bukan memiliki negeri, ya. Karena itulah agak kesulitan Nabi SAW untuk menghabisi mereka. Yang Rasulullah mampu lakukan adalah untuk memperkecil kejelekan mereka dengan cara mengutus rombongan-rombongan. Semisalnya Dhatul Riqa, Rasulullah dikatakan berangkat dengan 400 atau sampai 700 pasukan untuk menaklukkan mereka, ya. Dan akhirnya mereka terpecah-pecah, berpindah ke sana, berpindah kemari. Dalam perang Dhatul Riqa ini, ya, ketika, ya, tidak terjadi sebenarnya dalam peristiwa ini peperangan, ya. Daripada peristiwa inilah disunnahkan untuk atau disyariatkan untuk salat khauf. Ketika Rasulullah sedang tertidur dengan para sahabat, Rasulullah tidur di bawah sebuah pohon. Datanglah seorang laki-laki membawa, ya, melihat pedang Nabi SAW itu yang terletak dekat dengan Nabi, diambil. Kemudian seketika diancam Nabi SAW, ya, dan dia berkata, man yamna'uka minni, siapa yang dapat menahan engkau dari pedang ini? Nabi SAW bersabda, Allah, ya. Begitu yakinnya Nabi SAW, Nabi mengatakan yang menahanku dari pedang ini adalah Allah. Seketika dia gemetar, seketika pedangnya terjatuh, dan Nabi SAW mengambil pedang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW melakukan apa yang dia lakukan. Kata Nabi, siapa yang kira-kira mampu menahan dari pedangku ini? Ya, maka dia pun mengatakan, kun khairu akhirin, ya, berilah kemaafan, berilah maaf, maafkan saya. Dan Nabi SAW panggil sahabat-sahabatnya dan ceritakan kisah tersebut, dan Nabi tidak mencelanya, ya. Nabi SAW tidak menghukumnya, Rasulullah biarkan dia. Dalam pada peperangan Dhatul Riqa ini, ketika pulang, kaum muslimin berhasil membawa salah seorang, yakni istri daripada suku ini, ya. Maka sang suami berjanji akan menumpahkan darah kaum muslimin. Maka dia mengintai kaum muslimin. Ketika malam hari, ketika mereka sedang terlalap, ada dua orang sahabat Nabi SAW yang ditugaskan menjaga. Yang satu salat, ya. Maka laki-laki ini memanah orang yang sedang salat tersebut sehingga, ya, keluar darah, mengucur darah. dan dia terus melaksanakan salatnya sampai selesai.
Ketika selesai barulah dia bangunkan sahabatnya. Dan sahabatnya mengatakan, kenapa tidak kau beritahu sejak awal? Dia mengatakan, ya saya sayang untuk memotong surat yang saya sedang dalam merenungi makna-maknanya. Subhanallah, karena begitu indahnya Quran membekas hati mereka, sehingga darah mengalir tidak menghalangi mereka untuk melanjutkan menyempurnakan surat tersebut. Ini menunjukkan betapa kuat interaksi mereka dengan Quran, sehingga mengurangi rasa sakit, sehingga mereka lalai dengan bacaan Quran, mengurangi rasa sakit disebabkan dengan panah tersebut. Ya, dan dari sinilah sebagian ulama mengatakan bahwasanya darah yang mengalir disebabkan karena luka tidak najis. Kalau seandainya najis, pasti Rasul akan suruh dia untuk memperbaiki salatnya atau mengulangi salatnya dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas pada peristiwa inilah disunnahkan salat khauf. Ya. Amman syahida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma dhati riqa'. Qala al-Bukhari rahimahullah, dari seorang yang pernah mengikuti Nabi SAW dalam peperangan Dhati Riqa' yang namanya adalah Khawwat bin Jubair. Ya, dia meriwayatkan salat al-khawf, ketika itulah Nabi melaksanakan salat khauf. Ya, atau salat khauf adalah salat yang dikerjakan dalam kondisi khawatir musuh menyerang, takut musuh menghadang. Anna ta'ifatan saffat ma'ahum, satu saf, satu baris berbaris bersama Nabi SAW. Wa ta'ifatan wijahal adu atau ujahal adu, satu kelompok lainnya mereka berada di arah menghadap ke arah musuh, menjaga yang sedang sholat. Shalla salat al-khawf anna ta'ifatan saffat ma'ahu wa ta'ifatan wijahal adu fa shalla billati ma'ahu rak'atan, maka Nabi salat dengan rombongan pertama ini satu rakaat. Thumma thabata qa'iman, kemudian setelah satu rakaat Rasulullah tetap berdiri tegak. Wa atammu li anfusihim, adapun orang-orang ini, kelompok pertama ini menyempurnakan salat, tambah satu rakaat lagi, jadilah dua rakaat. Karena mereka dalam keadaan safar, mereka mengqashar, dan boleh jadi juga pandangan para ulama bahwa salat khauf itu boleh dua rakaat. Thumma sarafu, kemudian mereka pun pergi, menggantikan kelompok yang kedua. Fasaffu wujaha atau wijahal adu, mereka menggantikan menjaga kaum muslimin berbaris menghadap ke arah musuh. Waja'at at-ta'ifatul ukhra, adapun kelompok yang kedua tadi yang menjaga musuh, mereka datang berbaris di belakang Nabi. Fasalla bihim ar-rak'ata allati baqiyat min salatihi, maka Rasulullah salat dengan mereka satu rakaat. Thumma thabata jalisan, sebelum salam Nabi tetap menunggu. Wa atammu li anfusihim, kemudian mereka menambah satu rakaat lagi. Thumma sallama bihim, kemudian salam sama-sama. Jadi kelompok yang pertama salat sendiri, salam setelah satu rakaat, kemudian menghadap ke arah musuh. Adapun kelompok yang kedua, mereka salat dengan Nabi satu rakaat pula. Ketika Nabi SAW tahiyat akhir, mereka bangun, mereka menyempurnakan satu rakaat lainnya. Kemudian ketika sama-sama duduk, barulah sama-sama salam. Ini diantara kaifiat salat khauf, yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Masing-masing mereka satu rakaat bersama Nabi, kemudian masing-masing menyempurnakan salat. Kecuali kelompok yang terakhir salamnya sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafadhal. وفي رواية معلقة عن أبي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاة الخوف قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف.
Wa fi riwayat mu'allaqatin, dalam riwayat yang disebutkan Imam Bukhari dengan mu'allaq. Makna mu'allaq adalah riwayat hadis yang tidak disebutkan perawinya dari bawah, hanya disebutkan perawinya dari sahabat atau dari tabi'in, dan mu'allaq artinya tergantung. Dan dalam Sahih Bukhari ya terdapat hadis-hadis yang mu'allaq, tapi bukan dijadikan sebagai rujukan dasar awal umdah. Hadis-hadis mu'allaq ini hanyalah sekedar untuk menambah keterangan, ya. Dan hukum hadis-hadis ahad hukum hadis-hadis yang mu'allaq yang terdapat dalam Sahih Bukhari yang tidak disebutkan padanya sanad, sebagian besarnya sahih dan ada yang dhaif, ya. Sebagian besarnya sahih dan ada yang dhaif. Dan mu'allaq adalah bagian daripada hadis yang lemah menurut ulama-ulama ahli hadis, karena yang tidak disebutkan perawi-perawinya. An Abi Zubair an Jabirin qala, dari Abu Zubair dari Jabir dia berkata, kunna ma'an Nabi SAW di Nakhlin, kami bersama Nabi SAW di suatu tempat bernama Nakhl. Inilah tempat yang didatangi Nabi SAW sekitar 1 sampai sekitar 2 malam dari kota Madinah perjalanan. Fadzakara salatul khauf, kemudian Jabir pun menyebutkan Nabi melaksanakan salat khauf. Qala Malikun, berkata Imam Malik rahimahullah, wa dzalika ahsanu ma sami'tu fi salatul khauf, inilah riwayat yang paling baik yang kudengar tentang salat khauf. Karena ada versi lainnya Rasulullah SAW ya mengerjakan salat khauf ini 4 rakaat. Ya, nah. عن القاسم ابن محمد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار عن سهل بن أبي حسمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيجيء أولئك فيركع بهم ركعة فله 2 ثم يركعون ويسجدون سجدتين. عن القاسم بن محمد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار. Dari Qasim bin Muhammad yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah melaksanakan salat khauf ini ya ketika memerangi Bani Anmar, dari suku-suku kecil di bawah Ghatafan. An Sahl bin Abi Hathamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sahl bin Abi Hathamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, ya dia menceritakan tentang salat Nabi, yaqumul imamu mustaqbil qiblah, imam yaitu ketika itu Nabi ya salat dengan menghadap ke arah kiblat, wa ta'ifatun minhum ma'ahu, sebagian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'ifatun min qibalil aduwi, adapun satu kelompok lainnya ya min qibalil aduwi, mereka menghadap ke arah musuh, ya wujuhuhum ilal aduwi, ya jadi ada mereka dibagi menjadi 2 bagian di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi nanti ketika rukuknya sebagian menetap, berdiri tetap, ya. Wujuhuhum ilal adu, semua posisi mereka menghadap ke arah musuh. Fa yusalli bil ladzina ma'ahu rak'atan, ya. Maka Rasulullah salat dengan mereka seluruhnya 1 rakaat, ya. Thumma yaqumuna fayarka'una li anfusihim rak'atan, thumma yaqumun, kemudian mereka setelah itu bangun, fayarka'una li anfusihim rak'atan, ya, mereka pun menyempurnakan 1 rakaat untuk diri mereka. Wa yasjuduna sajadatayn fi makanihi, mereka sujud 2 kali di tempat mereka. Thumma yadhhabu haula'i ila maqami ulaika, ya, fayaji'u ulaika fayarka'u bihim rak'atan, ya,
Kemudian jadi orang-orang yang di sebelakang tetap berdiri, yang di depan itu yang sholat dengan Nabi SAW sampai sempurna 1 rakaat. Ya, kemudian setelah itu mereka menyempurnakan sendiri yang di belakang Nabi ini. Ya. Jadi mereka sholat dengan Nabi SAW 1 rakaat, ya. Fayarka'una li anfusihim rak'atan yasjuduna sajdatain fi makanihim. Setelah ruku, i'tidal, sujud sebagaimana biasa, ya. Kemudian mereka menyudahi salat. Berarti bagi mereka 1 rakaat. Mereka sudah dengan 1 rakaat, ya. Kemudian orang ini ke belakang menjaga. Thumma yadhhabu haula ila maqami ulaik, menggantikan posisi yang tadi di belakang, ya. Fayaji ulaik, yang di belakang maju ke depan, fayarka'u bihi raka'atan. Kemudian salatlah dengan Nabi 1 rakaat. Falahu thintani, ya. Maka Nabi SAW salat dengan 2 rakaat. Adapun mereka mengerjakan salat masing-masing 1 rakaat. Kelompok pertama 1 rakaat, kelompok kedua 1 rakaat. Thumma yarka'una sujudana sajdatain. Jadi beda yang pertama dan yang kedua ini. Yang kedua mereka menyempurnakan, jadilah 2 rakaat semuanya. Adapun pada versi yang disebutkan oleh Imam Bukhari ini dari Abu Hathamah, Rasulullah SAW mengerjakan 2 rakaat, mereka mengerjakan 1 rakaat. Ya, ini diantara bentuk yang Rasulullah pernah lakukan dari salat khauf. Nah, An Jabirin qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bidati riqa' fa idza atayna ala shajaratin dhalilatin taraknaha lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun minal musyrikin wa sayfun nabi sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bisyajara fakhtaratahu faqala lahu takhafuni faqala la qala faman yamna'uka minni qala Allah fatahaddadahu ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wa uqimatis salatu فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بطائفة الأخرى ركعتين وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 وللقوم ركعتين. Ini versi yang ketiga, ya. An Jabirin qala, Jabir berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dzati riqa'. Kami pernah salat dengan Nabi, yakni kami pernah berada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang bernama, dalam satu perangan yang bernama dzati riqa'. Fa idza ataina ala syajaratin dhalilah, kami pun datang kepada satu pohon besar yang memiliki naungan. Taraknaha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tinggalkan pohon itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agar dia dapat bernaung di bawahnya, tidur. Faja'a rajulun minal musyrikin, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki musyrik. Wa sayfun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sayfun Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bisyajarah. Ketika itu Nabi menggantungkan pedangnya di pohon. Fakhtaratahu faqala lahu takhafuni, seketika dia ambil pedang tersebut, ya, dan dia hunus pada Nabi SAW, dan dia berkata, apakah engkau takut dari saya? Faqala la, kata Nabi, tidak. Qala faman yamna'uka minni, kalau begitu siapa sekarang yang mampu menahan pedang ini dariku, ya, siapa yang mampu menahanmu dariku atau dari pedang ini? Qala Allah, Nabi mengatakan Allah. Fatahaddadahu ashabun Nabi, maka dia pun melemah. Kemudian datanglah sahabat-sahabat Nabi SAW menangkapnya. Wa uqimatis salatu, kemudian ditegakkan salat. Fa shalla bi ta'ifatin rak'atain, maka salat dengan satu kelompok 2 rakaat. Thumma ta'akharu, kemudian yang 2 rakaat ini ke belakang, ya. Wa shalla bi ta'ifatil ukhra rak'atain, yang kelompok yang kedua salat dengan Nabi 2 rakaat, ya. Wa kana lin Nabi 4, maka Nabi salat 4 rakaat. Wal qaum rak'atain, masing-masing mereka 2 rakaat. Ini yang ketiga, ya. Di riwayat pertama masing-masing kelompok salat 1 rakaat, ya. Nabi setelah itu mereka menyempurnakan sendiri-sendiri, jadilah 2 rakaat. Bedanya masing-masing dengan Nabi 1 rakaat. Versi kedua, masing-masing mereka salat dengan Nabi 1 rakaat. Yang terakhir salam bersama Nabi SAW. Versi yang ketiga 4 rakaat, ya. Rasulullah mengerjakan 4 rakaat. Adapun mereka, ya,
masing-masing mengerjakan 2 rakaat. Dan dalam hal inilah para ulama berselisih mengenai salat khauf karakternya. Ya, apakah hadis ini dapat digabungkan? Sebagian mengatakan hadis ini tidak dapat digabungkan karena sama dengan riwayat Jabir dalam satu kisah, ya. Karena itulah sebagian merojihkan. Ya, boleh jadi karena lamanya waktu dan sebagian sahabat ketika itu yakni menyebutkan apa yang dalam ingatannya, ya. Sehingga Imam Malik rahimahullah mengatakan yang paling baik adalah yang pertama. Ya, itu yang paling baik. Berarti dia mazhab tarjih. Sebagian mengatakan bahwasanya ini tidaklah berselisih tapi dalam keadaan yang berbeda-beda. Ya, karena dalam peperangan Dzatul Riqa tersebut Rasulullah banyak mengusir dan menghalau suku-suku kecil ini. Boleh jadi satu suku yang mengerjakan seperti ini, pada suku lainnya dia mengerjakan cara yang lain. Ya, oleh karena itu sebagian mengatakan boleh pilih manapun daripada karakter ini. Bahkan dalam Al-Quran Al-Karim dimulaikan salat khauf itu dengan segala macam cara. Ya, wa in khiftum farijalan aw rukbana. Andai kata kalian takut, maka salatlah dalam keadaan berlari atau dalam keadaan menunggang tunggangan. Ya, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Andai kata kembali keadaan aman, maka hendaklah kalian mengingat Allah dengan salat sebagaimana Allah ajarkan kepada kalian. Ya, pada hakikatnya salat khauf dalam kondisi yang paling sulit, dalam berbagai keadaan boleh, walaupun dengan berlari, ya, walaupun dengan menunggang. Nah. Wa fi ukhra ismu ar-rajuli Wawras bin al-Haris wa qatala fiha muharibah khasafah. Nah, wa fi ukhra dalam jalur lainnya ismu ar-rajul laki-laki yang mengambil pedang ini namanya Wawras bin al-Haris. Wa qatala fiha muharibah khasafah, dan pada peristiwa ini Nabi SAW, ya, memerangi, ya, suku namanya suku Muharib Khasafah. Nah, wa min tariqin ukhra mu'allaqatin anhu kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam bin nakhlin fa sallal khawf wa qala Abu Hurairah sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ghazwata najdin salatal khawf wa innama jaa Abu Hurairah ila nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyama Khaybar. Amin tariqan ukhra mu'allaqatan anhu, dari jalur yang disebutkan Imam Bukhari secara ta'liqan. Kunna ma'an Nabi sallallahu binakhlin, kami bersama Nabi sallallahu dalam, ya, peperangan satu tempat bernama Nakhl. Fa shallal khawf, ketika itulah Nabi salat khauf. Wa qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghazwat Najdin salatal khawf. Aku pernah salat dengan Nabi sallallahu, ya, ke arah Najd. Itu peristiwa salat khauf. Kata Imam Bukhari, wa inna jaa Abu Hurairah ila Nabi sallallahu ayyam Khaybar. Abu Hurairah itu baru masuk Islam dan datang kepada Nabi sallallahu ketika peristiwa Khaybar. Ini juga sebagian daripada, yakni tarjih yang disebutkan Imam Bukhari bahwasanya peristiwa Dzatul Riqa ini terjadinya bukan sebelum Khaybar tapi setelah Khaybar. Di dalam sejarah itu terkadang ada perselisihan penentuan tahun, ya, karena perkara yang telah lama, perkara yang sebagian meriwayatkan dan dia keliru, sudah terjadilah perselisihan menentukan tahun. Tapi semua sepakat peperangan yang benar-benar pernah terjadi. Nah, babu ghazwati Bani Mustaliq min Khuza'ah wa hiya ghazwatul Muraisi. Qala Ibn Ishaq wa dhalika sana 6 wa qala Musa bin Uqbah sana 4 wa qala Nu'man ibn Rashid al-Zuhri kana hadithul ifki fi ghazwatil Muraisi. Babu ghazwati Bani Mustaliq min Khuza'ah. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, bab peperangan Bani Mustaliq, ya, Nabi memerangi suku dari suku-suku Arab namanya Bani Mustaliq. Pada peristiwanya lah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang membawa budak-budak. Di antaranya ada yang bernama Juwairiyah, ya, bintul Harith. Dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Juwairiyah bintul Harith. Ya, setelah Rasulullah menikahi Juwairiyah bintul Harith ini, maka berbondong-bondong ketika itu para sahabat, mereka telah mengambil tawanan-tawanan dari suku Bani Mustaliq ini.
dengan keberkahan pernikahan Nabi dengan suku Juwairiyah, maka masing-masing mereka membebaskan tawanan-tawanan yang ada pada mereka dengan keberkahan pernikahan Nabi SAW dengan Juwairiyah bintul Harith. Wahya Ghazwatul Muraisi', ya, peperangan ini disebut juga dengan peperangan Al-Muraisi', berkaitan dengan tempat sukunya Bani Mustaliq. Wa qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, wa dzalika sanata sitt, kata Ibnu Ishaq, peristiwa peperangan Bani Mustaliq ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Wa qala Musa bin Uqbah sanata 4, berkata Musa bin Uqbah, peristiwa ini terjadi pada tahun 4 Hijriah. Lihatlah perselisihan para ahli sejarah, ya. Yang namanya sejarah yang silam sulit untuk menentukan yang pasti, ya. Sampai-sampai sejarah Indonesia pun demikian, berselisih sejarah Indonesia ini kapan Islam itu masuk ke Indonesia. Sebagian mengatakan abad ke-13, sebagian mengatakan abad ke-7, sebagian mengatakan sejak masa Khulafaur Rasyidin telah masuk Islam ke Indonesia, ya. Jadi yang namanya sejarah adalah hal yang wajar ketika mereka berselisih dalam masa yang telah lalu. Wa qala Nu'man bin Rashid Az-Zuhri, qara'ta hadha? Wa qala Nu'man bin Rashid, qara'ta? Wa qala Nu'man ibn Rashid Az-Zuhri, kana hadits al-ifki fi ghazwat al-Muraisi'. Berkata Nu'man bin Rashid dari Imam Zuhri, karena hadits al-ifki, Imam Zuhri mengatakan peristiwa hadits al-ifki, ya, hadits al-ifki adalah peristiwa terfitnahnya ibunda kita, dituduh berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi, ya dan billah, ya, fi ghazwatil Muraisi', pada peperangan ini, dan kisahnya ma'ruf, ya. Ketika mereka pulang dari peperangan Bani Mustaliq ini, peperangan, ya, Al-Muraisi', ketika itu ibunda kita Aisyah radhiyallahu tabaraka anha, ya, masih ringan badannya, belum besar, masih belia. Biasanya perempuan di atas kedub, ya, kemudian dinaikkan ke atas unta sekedub tersebut, namanya sekedub, ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ketika itu, ya, buang hajat. Ketika dia kembali, ya, dia merasa ada ranting yang tinggal, ya, di tempat dia buang hajat, jatuh di sana. Maka dia menyusul ke tempat tersebut. Ketika dia kembali, ternyata tentara telah berangkat, dan tentara menganggap dia telah berada dalam sekeduk. Berjalanlah mereka menuju kota Madinah. Adapun ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ketika kembali ke tempat tidak mendapati orang-orang, maka dia menunggu di sana, duduk, sambil duduk akhirnya dia pun tertidur. Ada seseorang sahabat yang dia itu terluput daripada pasukan kaum muslimin, tertinggal jauh, namanya Safwan bin Mu'attil. Ketika dia melewati tempat tersebut, dia lihat ada, ya, orang yang sedang tertidur, dan dia mendekat, dan ternyata ibunda Aisyah. Maka dia bertakbir kaget, dan ibunda Aisyah pun terjaga dari tidurnya. Dan adalah Safwan ini pernah melihat ibunda kita sebelum diwajibkan hijab bagi istri Nabi SAW, ya. Maka seketika dengan penuh adatnya, dia perintahkan ibunda kita naik ke atas unta, dan dia di depan memandu unta. Subhanallah. Sampailah mereka berdua di siang hari, ya, di tengah-tengah orang ramai di kota Madinah, ya. Ketika itu heboh kota Madinah, ya. Kesempatan emas digunakan oleh Abdullah bin Ubay menyebarkan fitnah menguasainya, ya. Ketika dia gagal untuk mencederai Nabi SAW, dia berusaha untuk mencederai Nabi dari arah istrinya. Dia sebarkan kemana-mana berupa desas-desus, isu-isu ibunda kita berselingkuh dengan Safwan. Padahal logika sehatnya, kalau mereka berselingkuh, nggak akan mungkin mereka berjalan di tengah orang banyak siang hari berdua. Mungkin, pasti mereka akan cari tempat, pasti mereka akan bubar dan seterusnya. Logika sehatnya, ya.
Dan ini berita dimakan oleh orang-orang munafik, tersebarlah kemana-mana. Satu kota Madinah tahu. Dan Nabi SAW pun mendengar isu-isu ini. Sampai-sampai Nabi pernah suatu ketika naik atas mimbarnya dan dia berkata, "Man yurihni min fulan, fa inna qad adhani fi ahli." Siapa yang bisa membantu saya untuk membuat saya ini istirahat daripada memikirkan si fulan, karena sungguh dia telah menyakiti keluarga saya. Maksudnya Abdullah bin Ubay. Ketika itu suku Sa'ad bin Mu'adz berkata, kami ya Rasulullah, andai kata memang orang itu dari kami sudahi mereka. Andai kata dari sahabat kami, ya, dari sukunya Sa'ad bin Ubadah, biarkan, perintahkan kami untuk menghabisi orang tersebut. Maka seketika bangunlah Sa'ad bin Ubadah. Dan Sa'ad bin Ubadah itu adalah suku yang begitu, memiliki suku yang begitu dekat dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka seketika dia bantah, dia katakan, engkau berdusta, engkau tahu hal demikian karena memang dia dari golongan kami. Muncullah rasnya, fanatisnya. Kalau anda kata dari suku, pasti kau tidak akan berkata demikian. Akhirnya berdiri yang lain, ya, akhirnya antara mereka terjadi perselisihan yang dahsyat. Marahlah Nabi dan Rasulullah akhirnya tinggalkan mereka, suruh mereka bubar. Ya, inilah peristiwa hadithul ifk tersebar di mana-mana. Kisahnya panjang, nanti akan kita dapatkan insyaallah. Nah, عن ابن محيريز أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل. قال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاستهينا النساء واستبدت علينا العزبة وأحببنا العزلة فأردنا أن نعزل. وفي رواية فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملنا وكنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك. وفي رواية جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا ونحب المال كيف ترى في العزل؟ فقال ما عليكم ألا تفعلوا. وفي أخرى أو إنكم لتفعلون ذلك. قالها ثلاثا فإنه ما من مسنة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. ومن طريق أخرى أنه ليس نفس مخلوقة إلا الله خالقها. Jadi telah kita sebutkan bahwasanya dalam peperangan melawan Bani Mustaliq ini, ya, mereka lari kocar-kacir dan Rasulullah mengalahkan mereka. Rasulullah pula membawa, ya, harta rampasan perang dan membawa budak-budak dan kaum wanita, di antaranya antara Juwairiyah, ya. Wa'an Ibn Muhayriz, dari Ibn Muhayriz annahu qala, dia berkata, dakhaltul masjidah, aku masuk ke masjid, fara'aitu Abu Sa'id al-Khudri, aku melihat ada seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id al-Khudri, fajalastu ilaihi, aku pun datang mendekat kepadanya. Fasa'altuhu 'anil azli, aku bertanya kepada Abu Sa'id tentang hukum azal. Azal adalah, yakni, cara berkabi orang dulu, ya, mengeluarkan sperma di luar kemaluan. Ketika sperma mau tertumpah, maka seketika dia keluarkan sperma tersebut di luar kemaluan untuk upaya, ya, menahan kehamilan. Namanya azal. Qala Abu Sa'id, ketika ditanyakan oleh laki-laki tentang hukum azal, maka Abu Sa'id menjawab, kata dia, kharajna ma'a Rasulillah SAW fi ghazwati Bani Mustaliq. Kami pernah berangkat bersama Nabi berperang, ya, memerangi suku Bani Mustaliq. Fa asabna sabyan min sabil Arab. Kami pun mendapatkan harta rampasan perang berupa tawanan-tawanan perang, wanita-wanita dan anak-anak, ya, dari suku Arab ini. Fashtahayna nisa, maka kami pun begitu, ya, membutuhkan keberadaan wanita karena mereka meninggalkan istri-istri mereka, ya, sementara mereka bawa budak-budak yang halal bagi mereka. Dan laki-laki ketika lama meninggalkan istrinya,
dan ada bersamaan yang boleh dia setubuhi, Allah halalkan, ya, maka berkatalah ketika itu Jabir, fashtahana nisa, kami rindu kepada perempuan-perempuan, washtaddat alaina al-uzbah, kami bersangatan dahsyat merasa ya butuh dengan mereka, ya, karena dalam keadaan safar mereka lama, kadang-kadang mereka keluar sampai pulang balik 2 bulan 3 bulan, ya, sementara ada perempuan di mereka, lain kalau nggak ada ya, yang kerja di laut, tengah-tengah laut kan 3 bulan nggak pulang, nggak ada perempuan. Kalau ada perempuan baru lain ceritanya. Wa ahbabna al-azl, dan kami ingin melakukan azl tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak ingin budak-budak ini hamil, mereka hanya mau bersenang-senang dengan mereka, dan mereka ingin kalau nanti sampai di tempat boleh saja mereka menjual budak-budak ini, mengambil hasilnya, ya. Fa'aradna an na'zila, wa fi riwayatin fa'aradu an yastamti'u bihinna wa la yahmilna. Dalam jalur lainnya, kami ingin melakukan azal, kami ingin hanya bersenang-senang dengan mereka, ya, dan kami tidak ingin mereka hamil dari kami, karena mereka mungkin ingin jual budak-budak ini, nggak mau memiliki anak daripada mereka. Wa qulna na'zilu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina qabla an nas'alahu, bagaimana kita mau melakukan azal ini sementara Nabi ada bersama kita dan kita belum lagi bertanya kepadanya. Fasa'alnahu an dzalik, kami pun bertanya kepada beliau tentang hukum ini, ya. Wa fi riwayatin ja'a rajulun min al-ansar, dalam riwayat lainnya datanglah seorang laki-laki Ansar bertanya, faqala ya Rasulullah, dia bertanya, ya Rasulullah, inna nusibu sabiyan, kami mendapati tawanan-tawanan ini, ya, wanita-wanita ini, wa nuhibbul mal, dan kami pun mencintai harta, maksudnya ini harta mau kami jual, kami mau bersenang-senang dengannya. Kaifa tara fil azal, bagaimana pandangan engkau, bolehkah kami melakukan azal? Kata Nabi, ma alaikum alla taf'alu, kata Nabi, kenapa kau tidak lakukan? Maksudnya lakukanlah. Fi ukhra, aw innakum la taf'alun dzalik, apakah benar-benar kalian ingin melakukan hal demikian? Qalaha thalatha, Nabi mengatakan 3 kali. Fa innahu ma min nasamatin kainatin ila yaumil qiyamah illa wa hiya kainatun, sesungguhnya tidaklah ada satu jiwa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala akan jadi, ya, kecuali dia pasti akan jadi, ya. Min tariqin ukhra laysa nafsun makhluqatan illa Allah khaliquha, tidaklah ada satupun jiwa yang diciptakan kecuali karena Allah berkehendak menciptakannya. Maksud Nabi, lakukanlah. Andai kata telah jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kau lakukan azal, kalau mau jadi, ya. Dan ini disebutkan oleh Abu Sa'id kepada laki-laki yang datang bertanya ini untuk menunjukkan bolehnya azal dan menunjukkan kepada kita kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanyalah upaya ikhtiar. Kadang-kadang azal pun tetap jebol juga, tetap dapat anak juga. Subhanallah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Demikian kajian kita pagi hari ini. Insyaallah besok kita lanjutkan.